Alhamdulillah sobat kisah inspiratifku, bersua kembali di Cermat Channel yang keren beken. Semoga baik selalu sehat berlimpah karunia yang penuh berkah. Bersama saya Saddam Hussein akan menyajikan kisah tantangan sang jenderal kembali ke pangkuan Islam yang menjadi fitrah penciptaannya. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Menyelami dampak positif dari hijrahnya Brigjen Yosafat, dan pengaruhnya menjalar hingga kalangan elit, dan bagaimana ia menghadapi pilihan besar dalam hidupnya, meneruskan karir di institusi atau menjadi pembimbing spiritual umat. Malam itu, suasana masjid kecil di kawasan elit Jakarta terasa berbeda. Lampu-lampu temaram, angin berhembus lembut membawa aroma hujan dan tanah. Di barisan syaf pertama, tampak Brigjen Purnawirawan Yosafat mengenakan baju koko putih polos, sorban kecil di leher, dan wajah yang bersinar damai. Namun di belakangnya, hadir sosok-sosok yang tak biasa. 3 purnawirawan jenderal, 2 anggota DPR aktif, dan seorang tokoh pengusaha kawakan. Semua duduk rapi, mengenakan sarung dan peci, menyimak tausiah usai tarawih. Saya tak ingin membuat majelis besar. Cukuplah kita belajar dalam senyap. Sebab hidayah itu bukan tontonan, kata Yosafat dalam pembukaan. Fenomena Yosafat menyebar bak api dalam sekam. Tanpa hura-hura, tanpa baliho atau selebrasi, justru kesunyiannya menggetarkan. Ia tidak menggandeng partai, tidak bergabung ke ormas manapun. Tapi orang-orang datang. Diam-diam. Ingin mendengar. Ingin belajar. Termasuk mereka yang selama ini dikenal anti-Islam. Seorang pengacara senior non-Muslim, yang dulu pernah membela kasus penistaan agama, kini rutin bertemu Yosafat seminggu sekali. Seorang pendeta muda dari Papua bahkan menghubunginya lewat jalur pribadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hati saya, Pak. Tapi setiap kali melihat perjalanan Bapak, saya merasa ingin memahami lebih dalam tentang Islam. Tapi saya takut, sangat takut. Dan Yosafat menjawab tenang. Jangan takut. Tuhan tidak pernah memanggil hambanya untuk dibenci, tapi untuk dicintai dan dikuatkan. Media mulai mencium gelombang ini. Sebuah majalah internasional dari Jerman bahkan menulis artikel, The Silent Revolution of Indonesia's Elites, From Uniforms to Fight. Revolusi senyap di kalangan elit Indonesia, dari seragam ke keimanan. Artikel itu membahas bagaimana sosok Yosafat menjadi simbol revolusi batin di kalangan tokoh-tokoh publik Indonesia, terutama mereka yang dulu sangat anti terhadap Islam. Namun, gelombang balasan pun menguat. Dari balik layar, para pemuka Kristen garis keras menyusun narasi kontra. Mereka menyebut Yosafat sebagai penyesat, pengkhianat kepercayaan, bahkan musuh dalam selimut yang merusak ekumenisme bangsa. Seorang tokoh Kristen ternama berkata dalam siaran langsung, dia telah mencoreng perjuangan lintas iman selama puluhan tahun, dan kini membiarkan orang-orang kami pergi dalam diam. Namun Yosafat tidak membalas. Ia hanya berucap kepada istrinya, biar waktu yang menjawab, biar Allah yang menilai. Titik balik besar datang setahun kemudian. Yosafat diundang secara resmi oleh Universitas Islam Negeri Jakarta sebagai pembicara tamu kehormatan dalam kuliah umum bertajuk Spiritualitas dalam Kepemimpinan Modern. Ruang auditorium penuh sesak. Tak hanya mahasiswa dan dosen, tapi juga tokoh lintas agama hadir. Yosafat berdiri tegak, menggenggam mikrofon dengan tenang. Dulu, saya pikir pangkat tertinggi adalah jenderal. Tapi kini saya tahu, pangkat tertinggi adalah menjadi hamba yang dicintai Tuhannya. Agama tidak hanya soal identitas, tapi soal kebenaran yang menyentuh relung terdalam manusia. Dan kebenaran itu tidak pernah memaksa, ia mengundang. Seperti cahaya lilin dalam gelap, pelan, tapi menerangi. Ribuan orang berdiri, tepuk tangan panjang bergema. Dan di media sosial, klip pidato itu ditonton lebih dari 20 juta kali dalam seminggu. Namun di balik semua itu, Yosafat menghadapi dilema besar. 2 jalan terbentang. 1. Menjadi tokoh publik baru umat Islam,
mengemban tugas dakwah skala nasional, mungkin bahkan internasional. 2. Tetap dalam bayang-bayang kenegaraan, sebagai penasihat spiritual tak resmi di lembaga-lembaga tinggi, tanpa ekspos, tapi lebih strategis. Ia mengadu dalam tahajud. Ya Allah, aku tak ingin tenar. Tapi aku juga tak ingin menolak jika engkau ingin aku menjadi penyampai cahaya MU. Dan saat itu, sebuah kabar datang. Lembaga Besar Islam Internasional dari Timur Tengah menominasikan Yosafat sebagai salah satu tokoh mualaf paling berpengaruh di dunia tahun ini. Ini bukan hanya gelombang lokal lagi, ini sudah jadi gelombang global. Sobatku, bagaimana Yosafat menghadapi tekanan politik, godaan popularitas, dan bagaimana akhirnya ia memilih jalur yang paling mengejutkan semua orang, termasuk umat Islam sendiri. Ujian besar setelah hidayah. Saat seluruh dunia melihatnya sebagai tokoh, justru ia mulai diuji dari arah yang tak terduga. Politik, dunia hiburan, dan jebakan pujian. Setelah dinobatkan sebagai salah satu tokoh mualaf paling berpengaruh dunia tahun ini, undangan datang silih berganti. Dari konferensi Islam internasional di Qatar, undangan ceramah di Turki, hingga permintaan menjadi host acara religi nasional oleh stasiun televisi terkemuka di Indonesia. Bahkan, sebuah partai Islam besar diam-diam mengirim utusan. Pak Yosafat, dengan harisma dan latar belakang Bapak, kami sangat ingin mengusung Bapak sebagai calon gubernur. Senyum Yosafat tipis. Kalau kalian mendekati saya karena Allah, saya terima. Tapi kalau karena kalkulasi politik, maaf, saya bukan dagangan. Popularitas Yosafat memuncak. Follower Instagramnya menembus 3 juta. YouTube channelnya, yang awalnya hanya dokumentasi perjalanan spiritual, kini diserbu dengan jutaan komentar. Ada yang memuji, ada pula yang menghina dan menyumpahinya agar mati murtad. Tapi komentar paling menyayat datang dari seorang tokoh gereja yang dulu sangat dekat dengannya. Yosafat telah menyia-nyiakan misi keselamatan demi popularitas murahan. Dia bukan lagi saudara kita. Dia kini alat kebencian. Kalimat itu viral. Masuk ke media. Diberitakan berhari-hari. Istrinya, Maria, menangis di malam hari. Abang kuat, tapi aku sudah tak sanggup baca semua hinaan itu. Aku dibilang perempuan sesat. Aku diancam lewat email. Yosafat memeluk istrinya dalam gelap. Jalan ini bukan karena aku kuat, tapi karena Allah kuat. Kalau kita hanya ikuti angin, kita akan hilang. Tapi kalau kita ikuti cahaya, walau pelan, kita akan sampai. Ujian sesungguhnya datang saat seorang petinggi negara memanggilnya secara pribadi. Di ruang rahasia sebuah kantor kenegaraan, petinggi itu bicara blak-blakan. Jujur saja, Yosafat, Anda membuat keresahan. Bukan hanya karena pindah agama, tapi karena pengaruh Anda begitu besar. Bahkan beberapa orang Kristen terpelajar mulai ikut ngaji. Kami perlu Anda rem. Jangan terlalu terang. Yosafat menjawab tegas. Pak, saya bukan nyalakan api. Saya cuma buka jendela. Kalau cahayanya masuk, jangan salahkan saya. Salahkan langit yang menghadirkannya. Saat itulah Yosafat memutuskan mengambil keputusan besar. Ia menghilang. Tiba-tiba, tanpa pengumuman, semua media sosialnya tidak aktif. Channel YouTube-nya berhenti upload. Ia tidak hadir di acara-acara besar lagi. Hilang. Sunyi. Banyak yang menduga ia diancam. Banyak pula yang berspekulasi ia kembali murtad. Tapi faktanya, Yosafat pergi ke sebuah desa kecil di Kabupaten Puncak, Papua. Di sanalah ia membuka pondok dakwah kecil, bersama para mualaf yang dulu ia bimbing secara diam-diam. Ia mengajar wudu, mengajar anak-anak mengaji, mendirikan sholat di bawah pohon. Aku tidak dibutuhkan di Jakarta. Tapi di sini, Islam baru mengenal senyuman. 3 bulan setelah kepergiannya, sebuah video pendek muncul di YouTube. Hanya 1 menit. Tidak ada musik. Tidak ada editan. Hanya wajah Yosafat tersenyum, ditemani anak-anak Papua membaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bawahnya tertulis, jalan sunyi, tapi tak pernah sendiri. Apakah dunia Islam kehilangan Yosafat? Tidak. Justru ia tumbuh akar. Ia kini dijuluki sebagai sang pelancong cahaya oleh media-media Islam luar negeri. Dan di waktu yang sama, tanpa diketahui banyak orang, satu persatu tokoh gereja Papua mulai datang secara diam-diam, belajar di pondok kecil itu. Tak semua masuk Islam, tapi semua mengakuinya. Yosafat tidak mengislamkan kami, tapi ia memperlihatkan Islam sebagaimana mestinya. Sederhana, tenang, dan manusiawi. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah tinggal setahun di desa terpencil di Papua, pondok kecil Yosafat perlahan-lahan menjadi pusat perhatian. Santri bertambah. Bahkan relawan dari luar negeri datang. Beberapa LSM Islam internasional mulai melirik pondok itu sebagai model dakwah berbasis kultural. Namun, kesuksesan itu menimbulkan rasa iri di antara sebagian tokoh dakwah di Papua dan Indonesia Timur. Sebuah forum dakwah regional secara terang-terangan mengirim surat teguran kepada Yosafat. Saudara Yosafat belum memiliki sanad keilmuan yang sah. Jangan berdakwah tanpa restu dari majelis ulama setempat. Komentar bernada nyinyir muncul di media sosial. Dia mualaf, tapi sudah mau jadi ulama. Belajar Islam baru setahun dua, tapi sudah ajar orang lain. Ini ria, ini bahaya. Yosafat hanya tersenyum. Tapi rasa luka itu nyata. Ia merasa seperti tersesat di rumah sendiri. Dulu dicaci karena masuk Islam. Kini dicaci karena tak sesuai standar sebagian umat Islam. Beginikah caramu menyambut saudara barumu? Batinnya pilu. Istrinya, Maria, yang kini bernama Maryam, memeluknya di malam gelisah itu. Bang, jangan padam. Allah tak pernah salah pilih hati. Ujian makin besar. Seorang ustaz kondang dari Jakarta dalam ceramah live YouTube berkata, itu pondok Yosafat itu rawan jadi tempat bid'ah. Mereka tak paham ilmu. Hanya paham cerita. Komentar itu viral. Yosafat dituduh sesat. Bahkan dicurigai punya agenda Zionis tersembunyi. Ironi, dulu dibilang agen Islam radikal. Sekarang, agen Yahudi? Namun Allah Maha Adil. Suatu hari, saat Yosafat sedang mengajar anak-anak mengaji, seorang pemuda dari Jakarta datang. Wajahnya penuh luka, bekas tawuran, tapi matanya bersinar. Bang, saya mantan preman. Saya lihat video abang waktu ngajarin anak-anak Papua. Sejak itu saya belajar Islam. Dan sekarang saya di sini, mau jadi santri. Yosafat memeluknya. Kau bukan santri. Kau saudara. Lalu, kejadian paling mengejutkan pun terjadi. Salah satu pengkritik terbesar Yosafat, ustaz kondang yang dulu menyebut pondoknya sesat, datang diam-diam ke Papua. Ia menyamar. Tidak pakai sorban. Tidak bawa kamera. Setelah menginap 2 malam dan melihat langsung cara dakwah Yosafat yang lembut, humanis, dan membumi, ia pun menangis di surau kecil pondok. Maafkan saya, Ustaz Yosafat, saya terlalu cepat menilai. Saya khawatir pada popularitasmu, tapi lupa bahwa hidayah tak selalu datang dari jalur standar. Yosafat memeluknya. Saya pun masih belajar, Ustaz, tapi saya percaya, cinta lebih kuat dari syubhat. Ustaz itu pulang ke Jakarta dan membuat video klarifikasi. Ia berkata, saudaraku, jika kamu iri pada mualaf yang semangat, itu pertanda kita sedang lemah iman. Mari belajar dari Yosafat, bukan mencelanya. Video itu meledak. Netizen menangis. Komentar-komentar negatif ke Yosafat berubah menjadi doa-doa cinta. Pondok Yosafat kini berganti nama. Madrasah Pelancong Cahaya. Taglinenya, kami bukan mencari murid. Kami menyalakan lentera. Satu surat datang dari Vatikan. Ya, Vatikan. Isinya undangan kepada Yosafat. Kami ingin berdialog langsung. Bukan untuk debat. Tapi untuk mendengar seperti Anda bisa berubah arah.
Kami butuh memahami jalan Anda. Dunia tercengang. Apakah Yosafat akan hadir? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, tantangan yang dihadapi ketika Yosafat melangkah ke jantung dunia kekristenan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai cahaya yang tak bisa disangkal kehadirannya. Surat dari Vatikan yang datang ke pondok Yosafat membuat dunia maya geger. Vatikan undang Yosafat ke Roma. Dialog antariman atau interogasi. Apakah Yosafat akan kembali? Tanya-tanya itu bergema di forum Kristen dan Islam di seluruh dunia. Sementara itu, Yosafat merenung di bawah pohon kenari, memegang tasbih kayu yang diukir dari hutan Papua. Ini bukan tentang aku, gumamnya. Ini tentang menjelaskan cahaya pada mereka yang hanya melihat bayang-bayang. Akhirnya ia memutuskan berangkat. Bersama istrinya, Maryam, dan 2 santri Papua yang kini hafal 3 juz Al-Quran. Vatikan. Musim gugur. Langit jingga seperti terbakar. Yosafat mengenakan jubah putih sederhana. Tanpa peci tinggi, tanpa sorban. Hanya mengenakan syal tenun Papua dan salib kayu kecil yang dulu pernah ia simpan. Ruang pertemuan Vatikan dipenuhi para uskup, imam senior, dan teolog lintas negara. Di hadapan mereka, Yosafat berdiri sendirian. Saudara Yosafat, ujar Kardinal Vittori, senior Vatikan, mengapa engkau meninggalkan pelayananmu yang penuh hormat? Mengapa memilih Islam, agama yang sering disalahpahami? Yosafat diam sejenak. Lalu ia mulai bercerita, bukan dengan dalil, tapi dengan hati. Saya bukan meninggalkan Tuhan. Saya meninggalkan kegelapan yang tak lagi saya mengerti. Saat saya membaca Al-Quran, saya menemukan sesuatu yang tidak saya temukan dalam liturgi panjang saya dulu. Dialog langsung antara Tuhan dan hati manusia. Saya tidak datang untuk memusuhi. Saya datang untuk menunjukkan bahwa hidayah itu bukan pemberontakan. Ia adalah undangan lembut dari Yang Maha Kasih. Ruang itu hening. Lalu, seorang uskup asal Nigeria berdiri. Ia berkata, tapi Islam mengajarkan Muhammad sebagai nabi terakhir. Bukankah itu menolak Yesus? Yosafat tersenyum, menatapnya lembut. Islam tidak menolak Yesus. Ia memuliakannya. Ia hanya menempatkannya sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Dan Muhammad? Saya temukan padanya kerendahan hati yang menyejukkan. Ia tidak pernah minta disembah. Ia hanya membawa pesan, Tuhan itu satu, dan Dia sangat dekat. Lalu, yang paling menggemparkan terjadi. Seorang uskup muda dari Filipina berdiri. Dengan suara gemetar ia berkata, saya sudah sembunyi-sembunyi membaca Al-Quran sejak Anda masuk Islam. Dan, saya merasakan hal yang sama. Tapi saya takut. Yosafat menatapnya dengan mata berkaca. Saya juga takut dulu. Tapi ketakutan itu yang mengantar saya pada keberanian untuk mencari Tuhan tanpa sekat. Beberapa imam menangis. Bukan karena marah, tapi karena terganggu oleh kebenaran yang perlahan menyingkap tirai nyaman mereka. Sore harinya, media internasional memberitakan. Yosafat menggemparkan Vatikan. Dialog penuh air mata. Apakah revolusi spiritual sedang terjadi? Dunia Kristen terbelah antara respek dan panik. Di Indonesia, responnya lebih dahsyat. Gereja-gereja mulai melakukan klarifikasi massal. Beberapa pihak menyebut Yosafat ancaman bagi stabilitas iman. Sementara di sisi lain, banyak umat Muslim menangis haru. Dia bukan hanya mualaf. Dia adalah pelita bagi zaman yang gelap. Yosafat memperlihatkan Islam bukan dengan mulut, tapi dengan getar hati. Yosafat pulang ke Indonesia, disambut oleh ribuan santri, bahkan yang tak pernah melihatnya langsung. Ada yang datang dari Ambon, Timika, Sorong, hingga Jember. Tapi sesampainya di pondok, ia hanya memeluk istrinya. Aku tidak ingin jadi selebritas, Maryam. Aku hanya ingin jadi penyambung suara langit yang lembut. Dengan kalimat reflektif di cermat channel YouTube Saddam Hussein. Kita tidak selalu harus membantah untuk mengalahkan.
Kadang kita cukup menyampaikan, lalu biarkan Allah yang menggugah hati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian perjalanan kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi, memperluas cakrawala berpikir, dan menginspiratif kehidupan yang lebih baik lagi, untuk berada di dalam jalan kebenaran, memompa giro kebaikan, menguatkan keteguhan iman dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di video kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku, atas channel saya ini, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.